Kepolisian Republik Indonesia hingga kini dipastikan masih terus mendalami kasus laporan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan proses pemeriksaan terkait kasus ini masih terus dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen. Listio menjelaskan nantinya dari hasil keterangan hingga dokumen tersebut akan dilakukan pemeriksaan saintifik yang melibatkan ahli dan laboratorium forensik. Dalam perkara ini, Polda Metro Jaya juga telah melakukan klarifikasi ke sekolah dan universitas tempat Jokowi menempuh pendidikan. Laporan terkait kasus tuduhan ijazah palsu ini pun kini semua ditarik ke Polda Metro Jaya. Hingga saat ini total terdapat 6 laporan polisi terkait rangkaian peristiwa ijazah Jokowi. 2 LP di Polda Metro Jaya dan 4 LP di Polres, yaitu Polres Metro Jakarta Selatan, Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Bekasi Kota, dan Polres Metro Depok. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menaikkan tarif parkir untuk kendaraan pribadi. Hal itu dilakukan untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi umum. Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan parkir merupakan salah satu instrumen dari pengendalian lalu lintas. Selain itu, retribusi parkir juga sudah tidak lagi menjadi instrumen pendapatan asli daerah. Dishub DKI menilai tarif parkir di DKI Jakarta saat ini masih sangat rendah. Akibatnya, masyarakat masih senang menggunakan kendaraan pribadi lantaran biaya menggunakan kendaraan pribadi tidak jauh berbeda dengan biaya yang dikeluarkan apabila naik transportasi umum. Kenaikan tarif parkir pun menurut Dinas Perhubungan dapat menjadi salah satu pendorong bagi masyarakat yang masih menggunakan kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi umum. Terlebih, jika nanti tarif parkir naik, akan membuat biaya yang dikeluarkan untuk naik transportasi umum menjadi lebih murah. Hingga saat ini, Dinas Perhubungan DKI Jakarta masih melakukan kajian untuk menaikkan tarif parkir. Setelah kajian selesai, akan diserahkan kepada Gubernur Jakarta untuk mengambil keputusan. Pemerintah berencana akan menarik pajak baru dari pedagang e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan platform sejenis lainnya. Platform e-commerce nantinya wajib menyisihkan pajak sebesar 0,5% dari hasil penjualan para pedagang dengan pendapatan tahunan antara 500 juta rupiah hingga 4,8 miliar rupiah. Kebijakan ini kemungkinan akan diumumkan Juli mendatang dan diharapkan mampu mendorong penerimaan pajak negara dari sektor e-commerce. Kebijakan ini diambil di tengah penurunan pendapatan negara pada periode Januari hingga Mei 2025 jika dibandingkan periode yang sama pada 2024. Pendapatan negara pada periode Januari hingga Mei 2025 tercatat hanya sebesar 995,3 triliun rupiah atau turun 11,4%. Anggaran pendapatan dan belanja negara diketahui masih mencatatkan defisit senilai 21 triliun rupiah atau setara 0,9% dari produk domestik bruto hingga akhir Mei 2025. Di sisi lain, industri e-commerce Indonesia saat ini tengah bertumbuh. Bahkan menurut perhitungan Google, Temasek, dan Bain & Co, nilai transaksi di e-commerce Indonesia pada 2024 mencapai 65 miliar dolar Amerika dan diprediksi masih akan tumbuh hingga 150 miliar dolar Amerika Serikat pada 2030.